Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep Doni Pradana di STV Channel. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu mata pelajaran di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, yaitu mengenai teknologi layanan jaringan atau yang biasa dikenal dengan nama TLJ. Di pertemuan sebelumnya ketika saya melakukan Zoom meeting atau pertemuan virtual dengan siswa saya sudah menjelaskan mengenai submateri-materi yang akan saya terangkan dan akan dipelajari selama 1 semester ke depan atau 1 tahun ke depan. Di materi yang pertama ini itu adalah mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Sebelum kita mengetahui apa sih ragam aplikasi komunikasi data, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, misalkan ketika kita melakukan sharing data antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, baik itu secara peer-to-peer ya, dua komputer ataupun lebih, nah itu dinamakan komunikasi data. Berbagi file, kemudian saling mengirim dan menerima file, atau juga bisa dengan kita mencetak sebuah dokumen atau file tersebut. Ya. Nah, di sini ada contohnya, ada kaitannya antara komputer dengan piranti lain dalam bentuk data digital. Ya. Kita buat file dengan desain kita atau isi teks yang kita buat dan lain sebagainya, kemudian kita cetak dengan printer. Hanya dengan sebuah kabel yang dicolokkan dari printer ke komputer, tetapi dari kabel tersebut bisa bersambung, artinya bisa menyampaikan pesan dari komputer atau si pengirim kepada si printer atau si penerima yang mencetak. Apa yang ada di komputer ini sama dengan apa yang ada di printer ketika printer ini menghasilkan hasil printannya. Nah, itu yang namanya komunikasi data. Kemudian ciri dari komunikasi data. Yang pertama itu ada penyerahan atau delivery. Artinya data itu harus benar-benar diterima oleh piranti tujuan. Nah, contoh halnya tadi ketika melakukan proses ngeprint ya, ngeprint sebuah file atau gambar. Nah, itu harus benar-benar diterima oleh piranti tujuannya atau oleh printernya. Artinya si printer dengan si komputer itu harus benar-benar tersambung, sehingga penyerahan atau delivery data dari komputer ke printer itu match gitu ya, atau benar-benar diterima oleh piranti tujuan. Kemudian yang kedua itu akurat atau accuracy ya. Nah, di mana data yang diberikan oleh si pengirim itu benar-benar data yang akan diterima oleh si penerima. Artinya sama persis ya. Nah, yang dinamakan akurat. Dan yang terakhir, ciri dari komunikasi data adalah timelines atau tepat waktu. Nah, tepat waktu ini ketika data dikirimkan dari komputer atau ke komputer lain atau komputer ke piranti lain, itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, misalkan kita copy file nih, copy file dari satu komputer ke komputer lainnya, kemudian di bagian copy file tersebut di progress barnya ada waktu. Nah, itu biasanya waktu tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode komunikasi data.
Ada 3 metode komunikasi data. Yang pertama itu adalah simplex atau komunikasi satu arah, di mana pengirim hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan, dan penerima hanya dapat menerima pesan dari pengirim dan tidak dapat mengirim pesan. Contoh daripada komunikasi data atau metode komunikasi data simplex itu radio atau televisi. Ini kita itu hanya bisa mengirim data dari si pengirim ke penerima. Misalkan sebuah stasiun radio sedang memberikan informasi berita terkini, maka si stasiun radio tersebut hanya bisa mengirim pesan kepada penerima berupa informasi yang akan disampaikan. Kemudian kita juga hanya bisa menerima informasi yang disampaikan oleh stasiun radio tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada half duplex. Itu komunikasi dua arah. Maksud dari komunikasi dua arah ini adalah si pengirim dan si penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan, tetapi secara bergantian. Nah, contohnya dengan walkie-talkie atau chatting. Kita mengirim pesan, misalkan contoh melalui chatting di WhatsApp. Kita mengirim pesan ke si penerima, kemudian si penerima membalas pesan kita. Nah, itu adalah metode komunikasi data yang dinamakan dengan half duplex. Yang terakhir, itu ada full duplex. Nah, yang metode komunikasi data full duplex ini adalah komunikasi dua arah seperti halnya half duplex, tetapi penerima dan pengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan di dalam satu waktu. Nah, itu contohnya seperti halnya kita telepon. Itu kita bisa komunikasi langsung. Artinya ketika kita berbicara, lawan bicara kita juga berbicara, kita bisa tahu atau kita dapat mengirimkan pesan ke si penerima pesan atau ke lawan bicara kita melalui telepon, begitu juga sebaliknya. Atau juga yang terbaru itu adalah mengenai video call. Nah, itu full duplex. Kemudian ada klasifikasi komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu ada beberapa klasifikasinya, diantaranya ada 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi komunikasi, yaitu komunikasi audio. Komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contohnya ketika kita melakukan telepon, mendengarkan radio, nah itu adalah komunikasi audio. Kemudian ada komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan atau visual. Nah, salah satu contoh daripada komunikasi video itu adalah CCTV. Jadi kita bisa melihat gambar atau video dengan penglihatan kita atau visual kita dari jarak jauh, kemudian tanpa kita berkomunikasi dengan orang yang ada di CCTV tersebut. Kita hanya bisa memantaunya saja. Itu yang dinamakan komunikasi video. Kemudian yang ketiga ada komunikasi audio video atau yang dinamakan audio visual, yaitu suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Contohnya adalah video call. Pada saat kita melaksanakan video call, itu kita bisa menyampaikan dalam bentuk suara yang bisa kita dengar melalui pendengaran kita. Kemudian kita bisa melihat juga melalui penglihatan kita atau visual kita. Nah, yang dinamakan audio video berarti keduanya itu bisa diterapkan dalam satu waktu juga. Nah, yang terakhir ada komunikasi data, yaitu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti halnya internet. Nah, ini contohnya misalkan
kita sedang menggunakan komputer atau laptop ya. Kemudian kita melakukan chatting, kita melakukan print, kita melakukan pengetikan, kita melakukan pemantauan melalui CCTV, kemudian kita melakukan hal-hal lain yang sifatnya itu berbasis jaringan, baik lokal maupun internet ya. Nah, itu yang dinamakan dengan komunikasi data. Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa komunikasi data itu adalah proses pengiriman melalui transmisi antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, atau komputer yang satu dengan piranti yang lainnya. Ada 4 komponen dari komunikasi data. Yang pertama itu adalah ada penerimanya ya, atau receivernya. Kemudian yang kedua ada pengirimnya ya. Di mana kita akan terjadi komunikasi, pasti di sana ada pengirim dan juga ada penerima. Ketika hanya ada salah satu saja, maka itu tidak terjadi komunikasi. Kemudian yang ketiganya ada pesan yang disampaikan. Ketika ada yang mengirim dan ada yang menerima, tetapi tidak ada pesan yang disampaikan, itu tidak akan terjadi komunikasi. Kemudian yang keempatnya itu ada media transmisi. Artinya untuk menyampaikan pesan dari si pengirim ke penerima tersebut harus ada alatnya atau harus ada medianya. Misalkan ketika contoh proses ngeprint sebuah dokumen, maka harus ada pengirim, harus ada penerima, harus ada pesan, dan harus ada media transmisi. Ketika saya ambil contoh ngeprint dokumen, maka si pengirimnya adalah komputer. Kemudian yang dikirimnya adalah dokumen, pesannya adalah dokumen. Kemudian yang menerimanya adalah printer. Dan yang menjadi transmisinya atau medianya adalah kabel, atau bisa juga melalui jaringan. Nah, keempat ini akan terus berkaitan dan akan selalu ada ketika terjadi proses komunikasi data. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Namun ini belum selesai karena masih banyak sekali pembahasan mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Kita sedikit demi sedikit supaya materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak terlalu lama, sehingga apa yang tadi saya sampaikan tidak mudah lupa juga. Sehingga nanti akan saya bagi-bagi menjadi beberapa pertemuan yang nantinya itu menjadi satu kesatuan submateri mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini walaupun secara singkat itu dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh penonton semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu terus pantengin STV channelnya, akan terupdate video-video mengenai pembelajaran dan video bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga untuk di-share, kemudian di-subscribe channel ini sehingga channel ini terus selalu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.